Baik, selamat siang. Kita jumpa lagi bersama Lause Edi di Spreadsheet Microsoft Excel. Hari ini kita akan belajar tentang adjusting worksheet dan working with worksheet ya. Worksheet itu apa ya? Worksheet itu adalah satu halaman ini ya. Ya, beda dengan workbook ya. Kalau workbook itu satu file ini. Jadi worksheet ini adalah lembar kerja. Kita lihat di bawah sini. Itu ada lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3 dan sebagainya ya. Jadi ini sheet ini bisa ditambah. Nah, kita bisa buat di sini insert worksheet atau shift F11 di sini ya. Baik, kita mulai dari sheet yang pertama tentang adjusting worksheet. Adjusting itu adalah menyesuaikan worksheet ya. Menyesuaikan bagi yang tidak sesuai ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada kolom. Namun kalau kita buat tabel seperti ini ya, kalau kita masukkan tabel, nah, maka tidak sesuai ya, karena hurufnya kepanjangan. Nah, cara menyesuaikannya bisa kita arahkan kursor kita di tengah-tengah A dan B seperti ini ya, sehingga dia kursornya itu bisa berubah luasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Namun ada satu cara lagi yang namanya penyesuaian otomatis. Penyesuaian otomatis itu kita langsung arahkan di kursor kita di tengah A dan B di sini, dan kita double klik dan dia akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran hurufnya, panjang pendeknya. Nah, itulah namanya penyesuaian otomatis ya. Baik, kita akan lihat tentang topik kita yang pertama, yaitu insert atau deleting cells ya. Nah, untuk insert atau deleting cell seperti ini itu ada dua cara ya. Yang pertama, misalnya di sini saya arahkan kursor ke bulan April ya. Nah, di sini ada insert ya. Ada insert. Kemudian kita boleh klik insert cells. Nah, kalau kita coba klik shift cell right, itu artinya insert ya, masukkan di sel yang sebelah kanan ya, klik OK, maka dia akan memindahkan ke sebelah kanan, dan ini kita bisa isi sesuai dengan kemauan kita. Nah, itulah insert cell right ya. Nah, bagaimana kita kalau lihat insert cell down? Down ini dia akan menurunkan ke bawah sehingga yang posisi ini kosong ya. Kita klik. Nah, di sini posisi April sudah turun ya. Dan di sini kita bisa isi. Nah, itu fungsi dari insert cell down. Kemudian ada entire row dan entire column. Entire row ini menyisipkan satu baris penuh ya. Nah, satu baris penuh seperti ini. Nah, jadi dari baris 5 ini semuanya kosong. Nah, itu dia. Nah, kalau kolom juga sama ya. Insert cells, interior row, maka dia akan membuat kolom baru. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa gunakan mouse kita ya. Nah, misalnya mouse kita arahkan ke sini. Kemudian kita klik kanan dan di sini ada insert. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi ada dua cara. Atau misalnya kita mau insert di baris yang ketiga di sini, ya, kita klik baris 3, kemudian kita klik insert, ya, maka sudah menyesuaikan dengan baris kosong yang baru ya. Yang kedua adalah insert deleting atau rows ya. Jadi ini baris ya yang mau kita hapus ya. Nah, di sini juga sama. Di sini ada menu delete ya. Misalnya delete cell ya, kita menghapus bagian atas misalnya dan memasukkan yang baru. Nah, itu dia. Nah, langsung terhapus dia ya. Namun tidak menyisakan kolom lagi, tidak menyisakan
kolom sel lagi ya. Nah, berbeda tadi dengan insert ya. Insert memasukkan namun juga memindahkan namun menyediakan kolom yang baru ya. Kalau di delete ini itu tidak lagi ya, langsung menghapus semuanya dan menyesuaikan. Jadi saya hapus, misalnya saya hapus shift cells up, berarti langsung yang Mei ini akan naik ke atas. Nah, jadi langsung sel ini dihapus, langsung yang di bawah naik ke atas ya. Oke, kita akan lihat delete sel yang lain, misalnya cell left ya. Ya, langsung terhapus ya, langsung terhapus yang sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya kita akan coba buat pendekatan di sini ya. Delete cells left. Oke ya, langsung terhapus ya. Nah, itu tentang delete ya. Nah, kalau untuk yang ini mendelete, menghapus satu baris penuh, yang ini kolom penuh. Kalau ini delete cell, delete sheet ini menghapus keseluruhan ya. Nah, jadi ini ada 4 fungsi delete di sini, sama dengan insert di sini ya, hampir-hampir sama. Yang keempat adalah insert deleting column ya. Nah, caranya kita bisa di sini ya. Tadi sudah dijelaskan ya, kolom itu gimana. Nah, ada 2 cara di sini ya, insert set column atau insert, ini dia ya. Nah, bisa juga pakai insert seperti ini ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama menggunakan menu, yang kedua menggunakan mouse ya. Baik, kemudian ada namanya resize column atau row size ya. Tadi pun sudah dijelaskan ya. Nah, kita tinggal klik seperti ini, maka dia akan menyesuaikan dengan panjang baris. Nah, kalau untuk baris ya seperti ini, misalnya kadang nggak nampak seperti ini ya, nggak nampak ya, kita langsung klik saja di antara 7 dan 8 seperti ini. Nah, ya, langsung double klik maka dia akan menyesuaikan. Biasanya itu huruf-huruf besar ya, huruf-huruf besar yang tertutup seperti ini. Nah, kita double klik di sini maka akan menyesuaikan dengan worksheet-nya. Baik, itu tentang penyesuaian dari worksheet. Berikutnya kita akan bekerja dengan worksheet dan bagaimana worksheet ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Nah, bagaimana cara insert sheet yang baru? Nah, itu bisa dengan insert sheet seperti ini atau tekan shift F11 ya. Nah, maka dia akan membuat sheet baru. Sheet itu artinya lembar kerja ya. Nah, cara yang kedua itu kita akan hapus dulu ini. Cara yang kedua adalah kita bisa arahkan kursor kita ke sheet 1, kemudian kita klik insert. Nah, di sini ada mau insert apa? Insert sheet baru, chart, makro sheet ya. Kita akan coba insert sheet baru ya. Kemudian kita klik OK ya, maka akan muncul sheet baru seperti ini, lembar kerja yang baru. Jadi itu ada 2 cara untuk menginsert lembar kerja yang baru ya. Nah, untuk menghapusnya juga gampang ya. Menghapusnya juga kita boleh gunakan ini ya, delete sheet ya. Delete sheet maka akan menghapus sheet-sheet yang tidak kita pakai lagi ya. Oke, cara mengganti nama worksheet, misalnya sheet 1 dan sheet 2 ini berbeda, kita akan kasih judul ya. Caranya kita klik kanan seperti ini, kemudian ada rename. Nah, misalnya ini kita buat lembar pertama ya, lembar pertama. Dan ini kita buat rename lembar kedua misalnya ya. Dan sheet ini sudah berganti nama ya.
Kemudian ada copying dan moving worksheet. Copying ini artinya mengcopy atau memindahkan worksheet ya. Kita akan coba mengcopy ya. Nah, langsung kita klik kanan seperti ini. Kemudian kita pilih move and of or copy ya. Move or copy ini kita mau buat yang baru ya, atau kita buat di sheet ya. Misalnya kita mau buat yang baru, kita akan namanya new books ya. New books ya. Maka ini dinamakan memindah ya, bukan mengcopy. Nah, kalau dia memindah, kita tidak mengklik create copy ya. Tapi kalau kita memindah mengcopy sheet yang baru dengan sheet yang sama, maka kita harus centang tanda create a copy seperti ini ya. Misalnya saya centang create a copy, oke. Ya, maka di sini kita lihat di sini muncul book 1 ya. Book 1 dengan isinya sama ya, judulnya adalah book 1 ya. Oke, itu dia. Nah, andai kata tadi saya tidak membuat kopiannya gimana ya. Misalnya saya buat book 1 new book ya, dan saya tidak mencentang create a copy, klik OK, maka hilang ya. Maka yang lembar 1 hilang tadi ya. Hilang itu berarti bukan hilang ya, itu artinya dipindahkan ya, dipindahkan ke book kedua ini. Nah, itu dia, itulah perbedaannya ya. Nah, jadi menghilang dia. Oke. Nah, ini tinggal lembar 1 ya. Tadi sudah dipindahkan ke book 1. Itu sudah artinya sudah dipindahkan ke book yang baru. Itu lembar kerja yang baru ya. Nah, berikutnya adalah moving ya, memindahkan ya. Nah, misalnya saya akan buat beberapa lembar sheet di sini. Ya, tentu saya pakai create a copy ya. Nah, ini saya buat beberapa supaya kita paham. Iya, ini sudah ada beberapa sheet yang sama ya. Beberapa sheet yang sama. Nah, andai kata saya mau memindahkan, ya misalnya di sini saya buat lembar pertama ya, lembar 1. Oke, ini namanya sama, misalnya Ega, saya buat lembar Ega biar namanya beda-beda. Misalnya Stefani. Misalnya di sini Luvita. Nah, andai kata saya mau memindahkan ya, memindahkan itu ada 2 model ya. Nah, cara pertama adalah kita pilih di sini move or copy ya. Nah, ini yang Ega ini bisa saya pindahkan ke terakhir atau ke sebelum Stefani atau sebelum Luvita. Saya akan coba move to the end, artinya memindahkan ke yang akhir ya. Klik OK. Maka Ega sudah pindah ke sheet yang terakhir ya. Nah, itu fungsinya. Ada cara kedua yang cukup gampang ya. Kalau kita gunakan mouse ya, kita langsung di sini kita tahan dan kita pindahkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pindah-pindahkan seperti ini. Nah, ya, kita arahkan kursor ke sini dan di sini ada tanda panah. Ya, kita bisa pindahkan. Nah, itu ada 2 cara untuk memindahkan worksheet ya. Kemudian hiding and unhiding worksheet. Hiding ini artinya menyembunyikan seluruh worksheet ini dan kemudian membatalkan menyembunyikan worksheet ini ya. Caranya misalnya kita klik di sini, kemudian di sini kita klik kanan, ini ada hide. Hide ya. Hide ini menyembunyikan, maka worksheet punya Ega tadi sudah hilang ya.
Nah, udah hilang, tidak ada lagi di sini. Ya, cara mengembalikannya cukup gampang, klik aja unhide. Ya, ini unhide sheet, artinya mengeluarkannya, artinya tidak mau menyembunyikan. Jadi yang disembunyikan di sini sudah tertera ya atas nama Ega. Jadi kalau saya mau memunculkannya lagi, saya klik OK di seperti ini, maka Ega akan muncul lagi di sheet yang baru. Nah, jadi ini sheet ini contohnya untuk laporan tiap-tiap orang ya, misalnya ya, mau disembunyikan atau tidak ya. Oke, kemudian ada changing sheet color ya. Changing sheet color ini kalau untuk penandaan di sini, itu namanya tab color ya. Tab color itu bisa kita tandai lembar kerja yang kita perlukan ya. Misalnya kita klik sini tab color, kita pilih warna merah ya. Nah, maka akan berubah. Jadi untuk penandaan untuk lembar-lembar kerja khusus yang kita mau tandai untuk sesuatu hal-hal yang penting misalnya ya. Ini misalnya kita pakai hijau ya. Nah, itu untuk menandai lembar-lembar kerja yang kira-kira penting. Ya, ini sudah berubah warna-warnanya. Kita lihat di sini ya. Nah, jadi kalau untuk keseluruhan sheet ini gimana? Ya cukup gampang ya. Misalnya di sini ada kolom K ini, kita mau buat nanti asalkan ada data yang masuk di sini, dia akan berubah warna ya. Dia akan berubah warna, itu bisa kita klik font color seperti ini ya. Ya, maka dia berubah menjadi merah. Nah, kalau dia tidak berisi seperti ini, kita mau memformatnya agar nanti setelah berisi ada nama, ada warnanya, ya langsung kita pilih saja warnanya di sini. Misalnya warnanya biru seperti ini ya. Nah, jadi sewaktu kita menuliskan sesuatu di sini, dia sudah berwarna biru seperti itu ya. Nah, jadi itu bisa kita format. Ya, format untuk khusus kolom ini dengan kolom yang berwarna seperti itu ya. Nah, itu untuk changing sheet color. Dan yang terakhir adalah formatting worksheet after grouping ya. Nah, di sini kalau misalnya saya buat di sini Januari ya. Misalnya di sini saya buat Januari. Nah, Januari, Februari ya, Februari. Nah, tapi di tempat Stefani dan Luvita tidak berubah ya. Jadi yang saya mau kalau saya buat di sini Januari, Februari, yang punya Stefani dan Luvita juga berubah. Ya, bagaimana caranya? Kita namanya formatting worksheet after grouping ya. Nah, caranya Anda klik shift ya di komputer ya, kamu klik shift dan tahan dulu, kemudian kita pilih mana yang mau kamu ikut sertakan untuk dirubah. Jadi ini ada Stefani, ada Luvita ya. Nah, ini sudah saya klik ya, dan warnanya sudah berubah. Kita lihat di sini ya, warnanya sudah berubah jadi agak putih. Dan ini saya akan rubah menjadi Maret. Nah, saya akan rubah menjadi Maret, April ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, punya Stefani tadi kan saya rubah. Maret, April saya rubah ya kan. Nah, punya Stefani dan punya Luvita juga ikut berubah ya. Nah, andai kata saya ulangi yang lebih jelas ya. Saya ulangi, saya klik shift, saya klik Stefani, saya klik Luvita, kemudian saya rombak ini semua. Saya rombak misalnya nama, alamat, status, umur. Nah, ini dalam kondisi apa? Masih tergrup ya. Tergrup itu artinya terintegrasi. Umur baru kemudian hobi misalnya, hobi ya. Nah, kita lihat berubah nggak di sini? Nah, berubah kan? Nah, jadi semua di sini sheet-sheet yang di sini ikut berubah kalau namanya terjadi integrasi atau namanya grouping ya. Oke.
Demikianlah penjelasan hari ini tentang adjusting worksheet dan worksheet with sheet. Mudah-mudahan ini dapat berguna bagi kita dalam membuat lembar kerja. Ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar atau di kolom komentar kelas di Classroom Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.